Halo semuanya, selamat datang di Bobogol TV di segmen Para Indigo. Karena mereka juga manusia. Waduh. Dan sekarang, sesuai janji, kemarin kita udah ngundang Mas Yus dari Indigo School. Sekarang kita mengundang wakil kepala sekolahnya. Yang katanya sebenarnya nggak mau muncul di depan layar, tapi khusus Bobogol TV. Katanya mau. Hai Kak Bu. Ada Kak Blue Rose. Hai semua penonton dari Bobogol. Anjay. Kak BR, aku nyebutnya Kak BR atau Kak Antin. Ya. Betul ya. Jadi ini IG-nya. Wih, silakan yang mau follow-follow. Nah, kemarin di episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang Kubu Utara sama Mas Yus. Sebenarnya Mas Yus kemarin mau ngejelasin Kubu Selatan juga. Ya. Tetapi kayaknya waktunya kurang tepat, ya kan? Karena ya harus Klunuwun dan lain-lainnya lah, gitu kan. Nah sekarang kita akan ngobrolin Kubu Selatan ini sama Kak BR. Yang dimana sebenarnya tujuan konten kali ini gue pengen belajar lebih lagi sih tentang Kubu Selatan ini. Ijo-ijo lah gue nyebutnya kan kalau di Detektif Astral. Dan pas juga memang perjalanan DH ini di tanggal 26 nanti kan ada eventnya. 26 Oktober bersama Noise. Kita bakal perjalanan terakhir ke sana lah, the last journey gitu. Nah makanya gue sebenarnya pengen belajar lebih lanjut lagi. Kemarin kalau nggak salah dia juga ada sempat sharing-sharing lah ya, sama tim Indigo School juga gitu kan tentang si Selatan ini gitu kan sebenarnya apa. Nah oleh karena itu kita akan bongkar abis sekarang di sana dengan banyaknya folklore, cerita-cerita tentang ijo-ijo ini. Dari sejarah aja juga banyak banget. Dari kerajaan, dari yang masih zaman sekarang, dari era presiden pertama Indonesia, ya kan? Yeah. Itu banyak banget. Jadi yang bener yang mana sih? Dan juga kayak gimana sih untuk menyentuh kesananya tuh? Dan kenapa banyak banget altar-altar penyembahan si ijo-ijo ini? Kita akan bahas ungkap di sesi Para Indigo kali ini. So langsung aja tanpa berlama, so let's break it down. Let's go. Oke, Kak Blue Rose. Oke, Bo. Di Indigo School, wakil kepala sekolah nih. Iya. Kita ngomongin Indigo School dulu ya. Sekalian promo. Oke. Tapi Kak BR ini nih di Indigo School sebagai apa juga sih, Kak? Lebih ke pemandu, terus juga ya pengawas, ya selebihnya ya admin juga sebenarnya sih juga ngikutin juga sih. Walaupun kancah Kak BR ini nih sebenarnya di dunia persupranatural dan praktisi nih di Indonesia udah lumayan lama ya setahu aku ya. Dari dulu sih sering katanya masuk TV, sekarang udah ogah. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Oh merendah untuk meroket nih Kak BR. Juga. Udah sering sebenarnya sih kalau kalian emang penyuka horor ataupun enggak TV sih. Tapi bukan TV ya. Konten-konten aja. Konten-konten aja sebelumnya. Di mana gitu Kak? Di mana-mana. Di mana-mana. Ada. Tapi dulu TV sempat lah ya, dikit lah ya. Sempat ada, tapi ya di take down. Di take down. Oh, kayaknya karena aku terlalu tahu. ekstrim. Kayaknya aku tahu itu acara. Oke lah, lanjut. Jadi sekarang Kak BR nih bakal sharing-sharing soal tadi. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan. Kubu Selatan. Kubu Selatan. Kemarin Kubu Utara udah ada yang Merapi, lain-lain sampai aku lupa namanya. Agak asing karena menurut aku. Nah, tapi Kubu Selatan ini kan agak unik nih, Kak. Namanya itu begitu populer banget, menjadi sebuah legenda dan malah sekarang menjadi sebuah tokoh, bisa jadi game, ya kan? Kandita gitu kan. Ada jadi ya pokoknya tokoh-tokoh yang bisa dibilang orang awam pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Kecuali yang di utara. Nah, itu tuh yang di utara tuh kemarin kan dijelasin ya. Nah tapi kalau dari penjelasan Mas Yus kemarin, Kubu Utara ini kan lebih ke arah memang mempunyai prinsip bahwa tidak mau berhubungan dengan manusia. Istilahnya menghubungkan dunia supernatural dan manusia gitu kan. Sendiri-sendiri lah bahasanya. Nah Kubu Selatan sebaliknya nih. Malah istilahnya ingin menghubungkan antara dunia supernatural dan juga dunia manusia. Gitu. Malah udah ke ranah spiritual sebenarnya. Nah sebenarnya gimana nih sih Kak? Dari sejarahnya dulu atau folklore-folklornya, karena banyak banget nih. Mungkin baru nanti ke bagian detail-detailnya. Oke.
Sekarang kalau kita membahas tentang kubu selatan ya, nah kita kerucutkan dulu nih kubu selatan. Kalau kemarin dibahas sama Mas Yus kalau misalnya kubu selatan itu lebih banyak menerima, sifatnya untuk menerima, sifatnya terbuka. Sebenarnya lebih kompleks dari itu, justru lebih kompleks dari itu. Kubu selatan gitu. lebih kompleks. Lebih kompleks dari itu karena memang itu menyangkut ranah ke arah dominasi spiritualnya. Sisi spiritual manusia itu sendiri yang datang ke kidul, ke pantai selatan itu sendiri, gitu. Nah, tentang hal-hal yang terkait dengan legenda-legenda kan untuk memasuki ranah pemahaman itu sendiri kan kita butuh proses sebenarnya ya. Orang kan banyak sekali bercerita atau diceritakan gitu ya tentang kubu selatan atau mungkin dari selatan itu kan populernya ada Roro Kidul, Ratu Kidul dan lain sebagainya. Itu kan dan lain-lain. Banyak banget. Roro Kidul gitu. Itu kan sebenarnya kan legenda yang banyak sekali dan itu kan populernya tuh di era-era yang waktu itu tuh filmnya itu film Susana gitu kan. That's right. Gitu. Nah, itu kan dipopulerkan oleh beliau. Tapi kembali lagi di sini memang ada hal yang perlu dipahami dalam sisi ranah spiritualnya. Karena kan kembali lagi kita memahami untuk tahu itu sendiri itu dalam konteksnya apa gitu. Nah, banyak orang yang tidak memahami hal-hal yang perlu mereka pahami terlebih dahulu tentang diri mereka sendiri. Kebanyakan orang datang ke sana itu untuk minta-minta, untuk menyembah gitu, untuk bertemu, untuk membuktikan, untuk menantang dan lain sebagainya gitu. Nah, segala sesuatunya itu memang perlu dipahami sih. Nah, kalau kemarin dari kubu utara itu sendiri disebutkan banyak sekali tokoh. Nah, kalau di selatan itu sendiri itu terbatas, justru terbatas untuk nama-namanya dan kebanyakan itu sebenarnya adalah nama-nama ya dari sesuai dengan mereka temui itu sendiri, yang mereka temui itu sendiri gitu. Nah, itu kan nggak terlalu populer. Mungkin ada yang populer itu dari legenda-legenda yang ada gitu. Nah, kita tarik sendiri. Kita tarik dulu nih. Kan kita itu mau bahas tentang kidul, berarti kita spesifikkan tentang kidulnya aja. Iya. Nah, kita tahu ada ribuan pulau di Indonesia gitu ya, dan ribuan pantai di Indonesia, dan kita akan spesifikan ini lebih mengerucut ke kidulnya aja ya. Nah, garis kidul itu sendiri itu dari mana sih? Pantai selatan itu dari mana sih? Pantai selatan itu kan itu dari Selat Bali sampai ke Jawa Barat. Jadi ada 3 tempat yang itu satu garis yang disebut dengan pantai selatan. Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Gitu. Nah, ini ada masing-masing itu sudah ada legendanya. Bali sudah ada legendanya sendiri. Jawa Tengah sudah ada legendanya sendiri yang mungkin populer itu di Pantai Parangtritis, Parangkusumo gitu kan. Itu sudah ada legendanya sendiri. Dan Jawa Barat juga sudah ada legendanya sendiri. Betul. Nah, yang populer itu di Jawa Barat itu kan ada Kadita gitu kan, Roro Kadita dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mereka semua ini benar apa enggak sih? Itu kan yang dipertanyakan masyarakat. Gitu. Kalau dari saya, itu semua benar. Karena semua itu melalui legenda masyarakat dan semua itu benar. Tapi kembali lagi kalau kita lebih luas lagi, setiap tempat itu punya legendanya, gitu. Bukan hanya di Nusantara aja, bukan hanya di Indonesia aja, bahkan di Tiongkok, di Lautan Cina sana, lalu di Yunani dan lain sebagainya itu semua ada dan legendanya itu berubah-ubah dan bervariasi sesuai pada zaman dan abadnya, gitu. Dan itu ada layer-layernya sendiri untuk bisa memahami itu. Gitu. Jadi ketika kita membahas Ratu Pantai Selatan itu banyak sekali orang itu yang hanya menjelaskan tentang storytellingnya aja, ya storytelling tentang pengalamannya bertemu dengan ratu ini, Roro itu. Nah, sekarang kan kita jelaskan di sini, kalau aku pribadi di sini jelasin bahwa Roro itu sendiri itu kan identik dari Jawa, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya hanya disebut dengan gelar.
Ada Roro, ada Rara, ada Kanjeng gitu kan, ada Prabu, ada Putra, ada Putri dan lain sebagainya. Itu semua itu cuman gelar. Gitu ya. Gelar itu sendiri ya bayangkan kalau kita menyebut itu adalah pantai selatan. Ada berapa banyak Roro. Dan mereka semua yang bercerita tentang pantai selatan itu menemui Roro yang berbeda-beda. Gitu. Mereka semua menemui atau bertemu dengan Roro yang berbeda-beda. Rara yang berbeda-beda. Ratu yang berbeda-beda. Termasuk kodam yang berbeda-beda. Betul. Karena banyak kan yang bilang titisan. Jadi yang ngejagain kodamnya Nyi Kidul apa. Gitu. Itu kan sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan frekuensi dan spektrumnya. Gitu. Berat. Spektrum. Oke. Lanjut teman, masih fresh. Gitu. Jadi ya sebenarnya sih kita pelajari dulu kalau dari aspek ranah spiritual itu sendiri ada luas sekali untuk bisa kita pelajari. Yang dimana kalau kita membahas pantai selatan ini sendiri bukan hanya tentang legendanya saja. Gitu. Unsur dari pantai ini sendiri kan didominasi dengan lautan atau air. Gitu. Air ini ketika kita intensikan untuk kita datangi itu sebenarnya patutnya untuk kita bisa membersihkan, mensucikan dan memurnikan diri kita sendiri. Bukan untuk meminta-minta. Karena itu esensi dari air sendiri ya, betul, makna dari air sendiri. Betul, makna dari air sendiri. Betul, gitu. Dan ranah spiritual ini sendiri itu semua ada layernya. Ada layernya, ada lapisannya, ada dimensinya. Yang dimana kalau kita berbicara tentang kerajaan, ini berarti kita berbicara tentang hierarki. Hierarki itu apa sih? Tatanan. Ada pemimpin, ada bawahan-bawahannya. Gitu ya. Seperti halnya ya di Nusantara, di Indonesia ada presidennya, ada menteri-menterinya, ada rakyatnya. Gitu. Ada RT, ada RW. Seperti itu. Jadi segala sesuatunya memang perlu kita pelajari dengan seksama terlebih dahulu. Gitu. Nah, mungkin dari apa yang sudah banyak kita pahami dari luaran sana itu banyak yang perlu diluruskan, dan kalau aku pribadi gitu itu perlu untuk menyampaikan di sini bahwa segala hal terkait tentang Kidul itu sendiri tidak banyak yang memahami ke tahap sampai inti. Gitu. Nah, layar dimensi ini sendiri setiap orang itu harus punya pengalamannya masing-masing. Seperti itu, Kak Bu. Jadi memang ada layer-layernya nih, Kak. Mungkin nanti pembahasan layer bolehlah aku agak singkirin dulu untuk nanti. Tapi lebih ke arah aku pengen tahu jelas dulu folklore-nya dulu. Tapi kalau dari Kak BR sendiri nih, folklore yang memang terlihat benang merahnya yang terbesar di Indonesia tuh yang bagian yang mana sih, Kak? Siapa nih sebenarnya? Karena kan banyak nih dari cerita-ceritanya. Karena dari Kuncen, gue ngomongin Kuncen aja nih, Kuncen abdi dalamnya dari keratonannya juga punya versinya sendiri, yang istilahnya malah yang gue tonton kok ranahnya nih lebih ke arah kayak apa ya, diplomatis bahasanya, walaupun sebenarnya minta juga sih ujung-ujungnya, walaupun dia bilangnya ini bukan, tapi dari segi bahasa yang ditampilkan, lu pengen keuangan gitu kan, mintanya ke selatan gitu kan. Wow, dan juga katanya ada gunung emas lah gitu kan. Terus katanya Gusti Allah juga memberikan sebuah rezeki lah. Istilahnya apa sih? Celah-celah keuangan lah, celah-celah rezeki itu di selatan katanya yang besar. Makanya mintanya ke selatan. Konteksnya kalau kayak gitu, mintanya bukan ke Tuhan dong. Gitu, mintanya ke selatan. Itu kan folklore yang ada. Itu dari Kuncennya katanya kalau yang di daerah keraton. Nah, kalau menurut versi Kak BR nih, kayak gimana sih kalau benang merah yang paling kuatnya tuh sebenarnya cerita yang mana sih folklornya? Setiap daerah itu kan punya folklornya masing-masing ya. Betul. Di Bali pun udah banyak altarnya, itu udah banyak tempat dengan cerita-ceritanya untuk kita membantu nelayan katanya. Terus juga di Jawa Barat pun juga ada sebenarnya. Nah, sekarang kan tinggal kita merespon banyak orang yang ingin memahami itu sendiri. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita berbicara tentang mana yang paling benar, sosok mana yang paling dominan, sebenarnya ada di sepanjang garis selatan itu ada satu memang yang dominan.
Oke. gitu. Ada Yang satu mana yang tuh? dominan. Nah ini gue belum tahu nih. Iya. Yang mana tuh Kak? Ada satu yang dominan yang memang sering naik ke permukaan, yang sering menawarkan sesuatu ke manusia, yang sering bertransaksi dengan manusia, gitu. Ini kayak apa ya? Transaksional ya hubungannya ya. Betul. Kayak hubungan Gen Z aja zaman sekarang transaksional. Pertukaran, gitu. Tapi kan dari situ itu kan ada diarahkan-arahkannya. Manusia itu akan diarahkan sesuai dengan intensinya. Oke. Gitu. Ada manusia ya sesuai dengan intensi dan niatnya dia datang ke situ. Ya, jadi ada lapisan di mana manusia itu akan bertemu dengan sosok yang disebut dengan danyang. Danyang itu apa Kak? Danyang itu adalah salah satu sosok atau entitas yang itu mendominasi satu tempat itu, dan itu dia mendominasi satu garis pantai selatan itu. Gitu. Entitasnya jin? Kalau disebut jin ini juga ada bagiannya di situ, tapi bukan jin, gitu. Bukan bagian jinnya yang mengarahkan itu. Jadi sebenarnya kita ini kan ada banyak elemen ya, gitu. Kalau kita berbicara tentang lautan, ini bertolak belakang dengan elemen jin. Jin itu kan api, ya kan, panas. Tapi ya ada yang secara belief itu mengatakan adalah jin, gitu. Tapi kalau aku bilang di situ adalah danyang, dan danyang itu tidak termasuk golongan jin, gitu. Ada yang menyimpulkan itu golongan jin, tapi kalau aku pribadi itu tidak termasuk golongan jin, gitu. Memang Tuhan menciptakan beliau-beliau ini atau entitas-entitas ini untuk menjaga, gitu, untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas tempat ini sendiri, gitu. Nah, sepanjang garis selatan ini sendiri, ini sebenarnya ada satu yang dominan untuk mengarahkan pasukannya. Ini yang, gitu. ini yang agak negatif. Dia nggak negatif dan nggak positif sebenarnya, tapi memang ada pasukan-pasukannya yang memang ditugaskan untuk negatif dan positif. Jadi akhirnya yang satu dominan itu dia punya dua kubu. Dua pasukan, yang satu negatif, satu positif, yang disebut dengan siluman ada, yang bukan siluman juga ada, gitu. Nah, yang memanipulasi ini kebanyakan memang siluman, gitu, yang setengah manusia, setengah manusia, bawahnya itu ular. Dan sosok ini berasal dari folklore yang mana Kak? Yang mana? Yang dominan ini? Yang dominan. Yang asli? Itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang ceritanya tentang apa Kak? Boleh diceritain nggak? Itu yang ceritanya sebenarnya yang beliau ini adalah salah satu istri dari Raja Jawa. Aku inget tuh tapi lupa detailnya. Ya. Apa? Panembahan Senopati, gitu. Tapi kan sebenarnya kan kalau zaman dulu ya, kalau kita ngomongin zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu ini kan kuat sekali tentang spiritualnya ya, gitu. Mereka itu kan untuk mencapai pencerahan itu mereka bertapa, itu mereka meditasi di tempat-tempat yang mereka rasa mereka akan mendapatkan pencerahan. Penuh dengan sepi lah biasanya. Betul. Gitu. Panembahan Senopati pun melakukan hal yang sama sehingga bertemulah beliau dengan sosok itu. Kayak gitu. Gitu. Nah, di sini sendiri kan sebenarnya ada beberapa kesepakatan dan perjanjian yang dimana kalau zaman dulu itu untuk mempersatukan dua kerajaan itu perlu adanya pernikahan atau peperangan. Gitu. Jadi ya sebenarnya ya dari legenda itu sebenarnya ada maksud di mana dari cerita itu untuk bisa mengharmonisasikan keturunan-keturunan yang ada. Ya, ingat ceritanya. Gitu. Ya. Nah, itu yang dominan, itu yang itu. Mungkin detailnya kalian bisa coba googling aja. Pasti ada kan di googling banyak. Jadi kalau aku pun ceritain di sini itu aku hanya mengulang cerita-cerita yang ada. Better kita ke intinya aja. Kalian tinggal googling biar tahu. Betul. Jadi yang paling kuat sebenarnya folklore itu ya, yang sosok mendominasi aslinya dari selatan nih, kita ngomongin tempat. Ya. Di area Jawa. Iya. Tapi apakah dia sosok yang paling berkuasanya? Enggak. Oh enggak, ada lagi. Ada lagi. Dan itu nanti dijelaskan di layer-layer itu kan? Iya. Di layer-layer itu ada. Nah, folklore yang paling kuat tuh itu, dan sebenarnya ada satu lagi yang disebut dengan Roro Kadita. Itu kan lebih ke Jawa Barat ya.
gitu. Itu lebih ke Jawa Barat yang itu ada pada eranya yang disebut dengan era Prabu Siliwangi, kan seperti itu. Itu ada legendanya dan sampai sekarang pun ada tempat yang itu masih bisa kita datangi dan itu menjadi satu petilasan? Ada beberapa petilasan gitu dan ada beberapa hutan yang sering didatangi si Roro Kadita dan juga Prabu Siliwangi itu sendiri. Nah, Roro Kadita itu kan dia kan pernah ke hutan kan untuk menyembuhkan, katanya kan dia kan sakit gitu kan, sakit kulit dan lain sebagainya yang mungkin itu diceritakan gitu. Itu kan mengasingkan diri ke hutan gitu. Nah, ada tempat-tempat dan titik-titik yang itu tuh didatangi dan disinggahi. Oke, nah Kak, kan itu kan dari folklornya ya. Ternyata banyak banget nih sosok ijo-ijo. Ada Roro Kadita sama tadi disebutnya yang pertama itu siapa Kak? Yang sama siapa gue lupa. Panembahan Senopati. Ya, Panembahan Senopati itu disebutnya folklornya namanya siapa Kak? Roro Kidul, Nyi Roro Kidul itu. Sebenarnya ada nama populernya tapi betul kan. Kok lo yang hafal sih kok? Dari riset emang nih. Ada nama populernya itu Kanjeng Ayu Kenconosari ya. Nah, tapi nama aslinya itu nggak bisa kita populerkan, nggak bisa kita angkat. Istilahnya namanya kurang ke TV-TVan. Nama TV, nama populer. Itu yang disebut dengan Kanjeng Ratu, tapi Kanjeng Ratu aja. Kanjeng Ratu aja. Itu yang tadi yang di awal ya ceritanya. Yeah. Kalau yang kedua tadi lebih ke Jawa Barat, baru Kadita, Ratu Kadita, Roro Kadita. Nah, Roro Kadita. Ternyata sosoknya ini banyak, bukan satu doang tandanya ya. Betul. Nah, kita ngomongin soal kata-kata KBR tadi yang di awal tentang layer. Ada beberapa layer-layer yang menentukan kita akan berinteraksi dengan siapa. Nah, ini aku penasaran nih. Ini mungkin baru tahu juga, tapi kayaknya ini jawaban yang menurut aku paling make sense. Kenapa setiap mungkin daerah itu berbeda-beda dengan vision yang berbeda-beda. Apalagi mungkin ada layer paling terbawah yang mengaku kodamnya adalah Nyi Roro Kidul. Kan banyak yang kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, kita belum bisa nih mana yang negatif positif, kita belum tahu. Kita mungkin dengarkan penjelasan dari KBR dulu soal itu. Karena menurut aku ini wow, masuk banget, make sense. Karena aku udah dijelasin tadi sebelumnya. Tapi ini kayaknya perlu banget masuk kamera. Nah, silakan Kak, ini ada tab. Nanti silakan coba nih mau dijelaskan. Nanti ada gambaran buat para penonton di sini. Oke, jadi yang dimaksud layer itu tuh layer apa nih Kak? Layer ini yang disebut dengan dimensi. Oke, dimensi. Ini yang disebut dengan lapisan-lapisan kesadaran juga, gitu. Ini juga yang ada kaitannya dengan hierarki atau mungkin level-level mana yang akan terhubung dan akan kita temui, gitu. Dan ini semua itu juga akan ada kaitannya dengan subconscious kita sendiri, frekuensi kita sendiri, level emosi kita sendiri, gitu. Nah, kan tadi ada folklore-folklornya. Nah, kenapa sih ada folklore itu sendiri? Nah, itu kan sebenarnya menjadi ranah awal untuk kita mempelajari, gitu kan, mempelajari sesuatu untuk bisa kita tahu nih abis ini apa, gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin tentang layer dan dimensi ini sendiri, ini kita juga akan membahas tentang layer dan dimensi dari keterhubungan kerajaan-kerajaan ini. Gitu. Ini kan kalau kita ngomongin dimensinya tuh sebenarnya ada berapa sih, atau mungkin kerajaannya ada berapa sih, benar atau enggak sih. Nah, itu kan sebenarnya ada layernya. Di sini kan mau nyamping apa? Gini Kak, gini aja. Oke. Gini ya. Yeah. Ini ada, kita bicara dengan dimensi. Dimensi di sana itu ada beberapa lapisan. Nah, ini tuh ada lapisan. Lapisannya itu lapisan paling luar, ya. Ini adalah lapisan tentang legenda atau folklore atau tutur. Ya, gitu. Nah, lapisan berikutnya itu kita akan masuk ke intensi kita, dan juga ketemunya dengan yang disebut dengan danyang itu sendiri. Gitu. Legenda ini akarnya ya. Atau root.
root. Nah, ini kita akan dipertemukan, diantarkan. Kita datang ke sana dengan intensi, gitu kan? Intensi, dan ini disebut dengan sakral. Nah, jadi dari legenda ini ya. Nah, legenda ini kan ketika kita mulai dapat cerita-cerita, nah itu kan kita mulai mencari tahu. Banyak kan akhirnya kan kita tahu nih legendanya banyak banget nih, mana yang bener nih gitu kan. Datanglah kita ke tempat itu kan pasti membawa intensi. Apakah intensi kita mau tahu aja ataupun memang udah pengen sesuatu atau udah minta sesuatu gitu. Pengen entah kekuatan, entah kuasa, Betul. entah keuangan. Betul. Di layar kedua ini kita membawa intensi, tentu kita akan dipertemukan atau diantarkan ke yang disebut dengan danyang itu sendiri, gitu. Danyang itu sendiri itu ada di layar kedua. Nah dari situ kita kalau udah kayak gitu, itu nanti kita masuk ke level ketiga atau layar ketiga, itu kita lebih masuk lagi. Lebih masuk lagi, ini kita mulai dihadapkan dengan apa yang perlu kita hadapi, gitu. Jadi di sini tuh dari legenda intensi. Nah di sini tuh ada solar plexus. Ini adalah pusat energi manusia yang itu kita akan menghubungkan sesuai dengan apa yang kita temui dan kita hadapi, kita masuki dimensi-dimensinya. Ini disebut dengan dimensi kesadaran manusia itu sendiri. Nah dari solar plexus ini sendiri, ini akan menguji mental. Gitu. Kita datang, kita minta kesaktian. Ya. Nah, dari kita datang minta kesaktian itu sendiri, yang datang itu pasti akan sosok-sosok yang sakti. Gitu. Kita minta wawasan, yang datang itu pasti sosok-sosok yang akan menjelaskan, menyampaikan sejarah-sejarah atau apapun itu. Gitu. Kita datang meminta jabatan. Yang datang adalah sosok-sosok yang berwibawa untuk meningkatkan wibawaan kita, kewibawaan kita. Itu ada di sini. Dan itu akan ada diuji secara mental. Kamu layak enggak untuk mendapatkan itu. Gitu. Ini semua adalah dimensi spiritual. Nah dari 3 layar ini sendiri, kita masuk lagi ke dalam, ini namanya heart chakra. Heart. Ya, ini heart chakra ini adalah cakra jantung. Cakra jantung inilah yang menggetarkan vibrasi kita kepada apa yang kita intensikan, itu kita melayakkan diri kita sendiri dan memantaskan diri kita sendiri. Itu kita sudah terima diri kita sendiri apa belum? Nah di sini ada 3 lapisan lagi yang aku belum bisa jelasin secara umum ya. Gitu. Tapi dari ini ada 7 kurang lebih. 7 tingkatan, 7 ada layer. 7 layer, ada 7 tingkatan. Untuk sebenarnya di sini tuh yang disebut dengan akarnya. Atau mungkin sosok yang bukan pusatnya. Kita tidak berbicara tentang sosok. Karena kalau kita bicara tentang kidul itu sendiri, ada yang disebut dengan kanjeng ibu. Ya, itu Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, Ratu Kidul. Ibu itu, para ibu. Ya, ini dia ada di sini, ada di paling tengah. Ada yang di paling. Tapi kita tidak berbicara bahwa beliau ini adalah sesosok. Kita juga tidak berbicara bahwa beliau ini adalah entitas. Gitu. Nah, disinilah Kanjeng Ibu itu sendiri, itu perlu ditemui melalui layar-layar yang perlu dialami oleh manusia itu sendiri. Gitu. Aku akan share kalau di atas itu ada root, ada sakral, ada solar plexus, ada heart. Nah, di sini ada throat. Tenggorokan. Cakra tenggorokan ya. Ya. Lalu di bawah masuk lagi, atas lagi dari throat itu ada third eye. Ajna. Lalu ada yang terakhir nih ya. Yang terakhir ada crown.
Nah, ini adalah lapisan-lapisan energi manusia yang bisa menghubungkan kita ke dimensi-dimensi sesuai dengan kepantasan diri kita sendiri. Gitu. Dan semua ini harus kita alami. Gitu. Itu kenapa orang itu mengalami kejadian ataupun pengalaman yang berbeda-beda. Kenapa Gitu. visualnya tuh beda-beda juga, Kenapa ceritanya visual? juga beda-beda. Betul. Oke. Ceritanya berbeda-beda. Sebelum kita masuk ke cerita yang lain dulu, aku penasaran dengan sosok yang Ibu Kanjeng tadi, yang berada di crown, lebih tepatnya lapisan paling bawah lah ya, walaupun bukan root ya, Iya. paling dalam lah, kita ngomong paling dalam, Iya. paling dalam. Sosoknya seperti gimana, Kak? Sosoknya seperti gimana, Kak? Sosok yang root Ibu Kanjeng, Kanjeng Ibu. Yang berada paling dalam ini. Yang berada paling dalam ini. Ini adalah ranah spiritual yang dimana kalau kita berbicara tentang sosoknya itu seperti apa, itu seperti yang kita rindukan. Sesuai dengan sosok visual yang kita rindukan. Gitu. Dia akan bisa mewujud seperti sosok-sosok yang kita butuhkan. Gitu. Karena kalau kita sudah berbicara pada intinya, kita tidak lagi terikat pada visualnya. Jadi presensi dong yang dirasain. Betul. Bukan wujud. Bukan hanya wujud. Wujud bisa karena kan kita adalah makhluk visual ya. Dan wujud itu akan merepresentasikan sesuai dengan apa yang kita vibrasikan, apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan. Jadi berbeda-beda ya setiap orang ya. Betul, dan setiap orang itu berbeda-beda. Itu kan ngomongin soal wujud. Betul. Tapi kalau energi nggak bohong dong, Kak. Betul. Energi kalau di lapis terdalam ini lebih ke positif atau negatif? Netral. Netral. Beliau tidak positif dan tidak negatif, dan beliau yang mengizinkan positif dan negatif itu Bekerja. ada dan bekerja di layer-layer luar. Oh, I see. Gitu. Jadi kalau ditanya beliau ini positif atau negatif, itu netral. Karena memang tugasnya dia. Iya. Konteksnya ini dia ditugaskan oleh siapa, Kak? Apakah sang sumber itu atau memang dia tidak terikat oleh sang sumber? Beliau sangat terikat dengan sang sumber. Unsurnya pun sebenarnya kalau kita berbicara tentang inti, tentunya ini kita berbicara tentang crown ini berbicara tentang I understand. Aku mengerti, aku universal gitu. Aku bisa jadi segalanya, aku bisa jadi apapun, dan ya konteksnya sebenarnya universal. Dan dia yang bertugas Dia bertugas ya mengikuti tempat itu. Jadi beliau itu nggak kemana-mana sebenarnya. Beliau yang ada di inti ini itu nggak pernah kemana-mana. Kalau beliau bergerak, laut bergerak. Jadi secara nggak langsung KBR bilang bahwa si sosok inti ini memang yang ditugaskan oleh sang sumber untuk bertugas mengatur seluruh laut. Itu dapat kan? Seluruh laut ya? Betul. Jadi konteksnya nih mungkin kalau di Indonesia disebutnya dia Kanjeng Ibu. Betul. Ratu dan lain-lain lah, kan panjang tuh Iya. namanya. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri bisa jadi dengan sosok-sosok yang lain. Betul. Karena di luar sendiri kalau kita ngomongin soal lautan itu banyak banget ada sosok-sosok dari negara lain. Kalau nggak salah siapa aja, Go? Macho dari Cina ya? Macho, terus Tianfei, Ryujin dari Jepang, Yunani, Poseidon dan lain-lain. Walaupun Poseidon itu cowok ya, Ya, itu maskulin. maskulin. Nah, kalau Ibu Ratu Kanjeng ini energinya, presensinya maskulin atau feminin? Feminin. Jadi mungkin Poseidon adalah sosok yang berbeda. Feminin itu dia mewakili dari Unsur laut. unsur yang merawat, yang memurnikan, yang menjaga. Gitu. Poseidon pun juga sebenarnya sih sama. Cuman kalau Poseidon itu sendiri ya, itu kita mengikuti sejarahnya di sana, itu lautan itu seperti apa, secara karakter, secara hierarkinya itu seperti apa. Ya, karena memang waktu dulu dikenal karena zamannya berlayar ya. Betul. Sekarang kan udah beda, eranya Iya. udah era AI sekarang. Beda abad. Beda abad tapi. Beda abad, beda cerita, beda tokoh, beda folklore itu tadi. Oke. Gitu. Nah, kembali sih kalau kita ngomongin tentang Ibu, Kanjeng Ibu itu sendiri, ini kita nggak bisa mengatakan ini adalah satu entitas atau satu sosok. Gitu. Karena beliau ini kan melingkupi bumi. Gitu. Jadi sebenarnya ada istilah yang disebut dengan Mother Earth. Yes, itu khususnya lebih ke darat mungkin ya. Ya.
Sebenarnya terhubung sama saja sebenarnya. Cuman kan ini adalah sosok feminin atau energi feminin yang bisa dikatakan ini untuk menjaga kestabilan bumi gitu. Tapi yang bertugas Harmonisasi dari bukan bumi. beliau aja kan? Yang bertugas Ada bukan. yang lain-lain juga kan? Betul. Unsur-unsur yang diturunkan oleh sumber itu adalah unsur-unsur cahaya sebenarnya. Jadi kalau kita menarik ke atas dan lebih luas lagi, bumi ini ketika tercipta itu kan pada akhirnya diturunkan juga unsur-unsur cahaya ke beberapa tempat untuk bisa diharmonisasikan, untuk bisa dijaga, untuk bisa dirawat. Seperti itu. Dan ini bukan cuma di laut gitu, di gunung ada, di laut ada, di sungai ada, gitu. Jadi di hutan ada. Jadi di tempat-tempat tertentu yang mungkin itu perlu dijaga, itu untuk kestabilannya itu juga perlu ada sosok-sosok ini. Yang unsurnya ini adalah unsur cahaya. Oke. Gitu. Cahaya, kalau kita ngomongin cahaya kan pasti akan ada yang misalnya serangga-serangga cahaya gitu kan. Itu kan mengikuti. Kalau kayak gitu, yang cerita-cerita tadi folklore ya kan, tutur-tutur ya kan, dari cerita rakyat, legenda yang ditemui. Apalagi banyak tadi, ada Roro Kandita, terus juga ada yang awal tadi gitu kan. Itu ada di layer berapa, Kak? Itu udah di layer paling luar. Oh, jadi semua tutur itu tuh itu ada di layer paling luar. Termasuk mungkin ini kan namanya udah jadi budaya ya, culture. Culture kayak larung laut lah. Terus yang katanya ada juga di foto, di bingkai-bingkai gitu kan, yang udah dilukis ya kan. Itu berada di mana, Kak? Itu di luar. Jadi belum sosok yang terdalam. Belum. Oke. Jadi dia bisa dibilang memang menugaskan yang positif dan negatif karena itu memang keseimbangan. Itu harus ada keseimbangan. Karena yin and yang. Betul. Dan secara nggak langsung sebenarnya memang itulah tugas mereka untuk menguji manusia. Betul. Dan ini juga, ya ini masuk ke ranah DA juga sih sebenarnya, bahwa bumi itu adalah sebenarnya tempat untuk kita belajar, bertumbuh. Betul. Nggak mungkin kan baik doang. Iya. Tapi beliaulah yang menjaga keseimbangan tersebut, biar tidak terlalu ke kanan, biar tidak terlalu ke kiri gitu istilahnya. Iya. Itu kan biar ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan antara dualitas yang ada. Walaupun kalau aku lihat ya, kayaknya sekarang bumi ini lebih banyak ke kirinya. Banyak dosanya kayaknya. Makanya kan banyak bencana-bencana ya. Ya. Tapi kan itu ada, sekarang kan intensitas dari, bukan hanya bumi. Intensitas itu sekarang itu lebih kepada kemanusiaannya juga. Ya. Gitu. Jadi ketika bumi itu ada peningkatan intensitas. Kebaikan? Apa nih? Negativitas kah atau mungkin positif kah, itu pasti akan mempengaruhi manusia. Ya. Gitu, sikap tingkah laku manusia itu sendiri. Itu logis. Itu. Karena misalkan banyak alam sekarang dirusak begitu saja gitu kan. Dia ambil saja manfaatnya tapi tidak dijaga. Betul. Ya itu kan juga tidak menyimbangkan bumi. Ya nggak sih, Kak? Gitu. Okay. Ya sebenarnya Get it. Banyak sih, kalau misalnya kita mau membahas kan, ini kan kita akhirnya tidak hanya membahas tentang kidul kan. Jadi akhirnya lebih universal lagi gitu. Betul. Yang dimana kalau kidul ini sendiri kan kita berbicara tentang legendanya itu kan banyak maknanya juga. Gitu. Sosok-sosok ini pun juga sebenarnya memiliki makna ketika hadir gitu kan. Ketika datang gitu. Itu kan visualisasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Betul, karena manusia adalah makhluk visual juga. Ya, gitu. Dan apa yang ditampilkan itu kan mencerminkan kondisi manusia. Kenapa manusia banyak yang tidak bertuhan? Mungkin ya, karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa. Manusia butuh itu sebenarnya. Butuh kepastian. Tapi kan balik lagi, ranah spiritual atau supranatural, terutama ketuhanan, itu dirasakan. Betul. Bukan untuk dilihat begitu saja. Ya, untuk dialami. Tapi biasanya lebih gampang manusia itu untuk menerima ketika bisa ada visualnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Benar. Nggak ada yang salah. Kalau kita ngomongin tentang spiritual, sebenarnya nggak ada benar dan nggak ada salah, karena udah nggak terkait dengan dualitas lagi. Betul, setuju. Jadi setiap orang memiliki maknanya sendiri-sendiri. Ya, kita menghargai itu. Kita nggak ngejudge. Kalau misalnya udah masuk spiritual dan ketuhanan itu sendiri, udah nggak ada bicara tentang dualitas lagi. Itu benar, itu salah, itu baik, itu buruk. Ya, semua dalam satu kesatuan dan satu keselarasan. Mereka memiliki menyeimbangkan. Begitu. Oke, nah balik lagi ke ranah yang tadi nih, Kak. Kalau nggak salah di obrolan kita di belakang layar, sebenarnya sosok yang sangat-sangat terkenal karena sebuah film waktu masih kecil ya,
buat orang di Indonesia, yaitu adalah Dewi Kwan Im. Malah ada sebuah sosok, bukan sebuah sosok lagi, kuil Dewi Kwan Im hijau lah, istilahnya selatan, yang berada di daerah Sukabumi kalau nggak salah. Nah itu tuh apakah itu real? Ataukah gini deh, bisa jadi apakah Ibu Ratu Kanjeng ini juga disebut dengan Dewi Kwan Im juga? Bisa dibilang Beda sosok. Beda sosok ya, beda entitas sosok, lah ya. beda entitas. Nah kalau Dewi Kwan Im itu sendiri, Dewi Kwan Im itu bisa menyentuh ranah semua layer dan semua dimensi. Tapi itu sosok positif lah ya beliau. Itu sosok positif. Beliau tuh adalah representasi dari cinta kasih. Ya. Jadi kalau Dewi Kwan Im itu sendiri itu netral. Gitu. Sama netral juga ya dia. Netralitas. Makanya Rata-rata pekerja Tuhan netral juga ya. betul. Makanya Dewi Kwan Im itu sendiri kan representasinya dia warnanya juga putih kan. Jadi beliau itu memang kenetralan yang dia bisa masuk ke ranah negativitas, dia bisa masuk ke ranah positif juga. Gitu. Terus kenapa ada Dewi Kwan Im hijau tuh Kak ceritanya kan? Dan disembah juga gitu kan istilahnya ya, walaupun agak tricky. Oke lah kuil, it's okay. Banyak juga di mana-mana kuil kan, atau kelenteng ya kalau nggak salah disebutnya di Indonesia ya, kelenteng. Tapi kok ada altar hijau-hijaunya juga, gitu loh maksudnya untuk minta ke arah sana gitu kan. Kayak konsepnya agak beda nih. Itu positif atau negatif Kak kalau itu Kak? Bisa positif, bisa negatif. Tergantung dari orang itu sendiri. Tapi sebenarnya memang nggak perlu ada itu. Gitu sebenarnya ya, itu nggak perlu ada itu karena bukan cuma di Jawa Barat aja, di area Bali juga sekarang udah banyak banget gitu, dan itu sebenarnya udah kecampur sama manipulator energi yang ada di layer 1, 2, 3 itu, yang di root ke bawah lah ya. Gitu. Jadi manipulator energi ini sendirilah yang bekerja untuk bisa menjerumuskan gitu, untuk meminta pertukaran gitu dari apa yang diminta oleh manusia itu sendiri. Oke. Dan sebenarnya dan seharusnya tidak perlu itu kan Kak? Betul. Nah kalau Dewi Kwan Im ini sendiri beda sama sosok-sosok yang di altar itu. Jadi itu termasuk manipulasi? Itu manipulasi, semua manipulasi. Cuman memang mungkin itu adalah bentuk dari kita menghargai dimensi itu. Gitu, keberadaan dari dimensi itu, gitu, bahwa dimensi itu ada, bahwa mereka itu ada, tapi tidak untuk disembah, gitu. Jadi sebenarnya sih lebih kepada ini penjaga tempat ini, gitu, atau mungkin wilayah ini kan seperti itu, tapi bukan untuk disembah, gitu, untuk ya sekedar kita mengenal dan sekedar kita memahami, menghormati bahwa ya ada istilah. Ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, setuju. Gitu. Istilahnya mau apapun itu ya lu jangan belangsak lah di luar. Kita tahu kita kalau kulonun kemana, gitu kan, permisi kemana, gitu. Tapi kan tergantung dengan intensi kita juga, gitu. Kita kulonun, kita minta. Oke. Itu bisa dimanipulasi. Siap. Gitu. Oke. Nah jadi konsepnya itu adalah sebenarnya layer pertama yang paling luar sampai keempat itu adalah sebenarnya tes uji coba nih kayak. Betul. Uji coba. Ketika intensitasnya emang belum sampai ke paling bawah, itu kan istilahnya terlihat dari diri sendiri dulu nih, bukan orang lain. Gitu kan. Bagaimana orang bisa memantaskan diri? Untuk bertemu yang istilahnya paling dalamnya nih. Iya, yang paling dalam, yang paling inti gitu dari apa yang ingin mereka cari. Karena kan setidaknya kebanyakan orang yang datang ke laut itu membawa kerinduan sebenarnya. Kerinduan tentang penerimaan. Kerinduan tentang sosok feminin yang menerima, seperti halnya dipeluk ibu, diterima ibu, kan seperti itu. Itu kenapa ya laut nerima semuanya. Walaupun sekarang ke laut intensitasnya kita pengen party juga. Party. Beda. Baiklah. Itu kan keduniaan sekali ya. Tiba-tiba ada ijo-ijo di situ, ada altarnya. Waduh, bingung gua. Tapi pernah dengar nggak? Apa tuh? Kalau di laut tuh ada yang punya tugas untuk ngayun ombak. Belum tahu. Iya, selain manipulator yang dikatakan mungkin itu siluman-silumannya, ada yang bertugas juga untuk ngayun ombak. Ini yang sisi positifnya nih, sisi bertugas. positif. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang baik, nah itu bisa aja diayun ombaknya sama yang ngayun itu sendiri. Dan banyak kan yang ngayun ombak. Seperti halnya kalau kita ngeliat penari-penari.
Penari-penari Jawa itu ada yang nari misalnya di hari-hari tertentu, nari untuk bisa ngayun ombak itu sendiri. Oh, itu manusia? Apa channel? Entity dari sana. Kan banyak tuh kan. Kan kita ngomongin hierarki kerajaannya tuh banyak banget. Tugasnya juga masing-masing juga ada. Karena dari sejarahnya katanya keratonnya tuh banyak banget. Tuh. Setiap ya kan laut paling luas ya. Besar sekali. Iya, besar banget ketimbang daratan. Kalau kita mau realitanya ya di bumi itu kan luasnya melebihi daratan. Betul. Dan disitulah tugas paling berat sebenarnya. Nah, ada cerita juga Kak tentang folklore lagi ya, mantan presiden kita, ya kan, menikah dengan sosok di selatan. Folklore atau di lapisan keberapa? Apakah betul itu Kak? Itu betul, tapi ya itu bagian dari presiden itu sih sebenarnya. Ini gimana sih gue ngomong? Jadi jatuhnya bagian luar dong. Iya benar. Bagian tutur. Benar tutur. Tapi betul. Tapi itu juga sih intensitas. Iya juga sih. Make sense sih. Satu yang pertama memang beliau kan memang ingin berkuasa di Indonesia. Betul. Ya kan. Dan di situ jadi presiden kan. Betul. Pada saat itu, dan memang mantan presiden kita yang terhormat ini memang konteksnya juga suka nikah. Apalagi di akhir hayatnya juga banyak banget kan tuh dia menikah sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya sih Oke, jadi make sense. Enggak. Ini mind blowing bagi gue karena make sense juga ya. Mereka itu kayak cermin dong kalau kayak gitu ya. Akan melihat intensitas apa yang ada dalam diri kita. Itu yang akan ditemui. Gitu. Oke. Dan itu bukan inti. Dan itu bukan inti dari si anggaplah entitas ataupun astral. Karena kan astral kan tidak bukan tapi memang datang metafisik lah. Datang memang sesuai dengan intensi dan keinginan orang itu kan, gitu. Beliau pengen berpengaruh, yang datang ya sosok berpengaruh, gitu. Dan memang disediakan tempat khusus kan sejarahnya kan, gitu, untuk dijadikan tempat pertemuannya, gitu, kayak gitu. Oke. Tapi itu kan konteks dari ceritanya yang dominannya juga nih Kak. Pasti yang bertemu yang dominannya dong. Tuh. Ya nggak mungkin nggak tuh, mantan presiden kita pasti ketemu yang dominannya, entah siapapun itu. Tapi ada juga kasus di mana sebenarnya itu prajurit-prajurit doang di pesisir-pesisir, tapi dia ngaku-ngaku. Itu ada juga dong. Banyak kan, itu malah lebih banyak. Apalagi yang lebih ke arah kayak jadi kodam-kodaman kayak gitu. Banyak. Bisa nggak sih sebenarnya jadi kodam? Bisa. Gagi yang inti Kak, yang paling dalam. Nggak mungkin kan? Oh nggak bisa. Yang paling dalam nggak bisa. Karena dia tugasnya beda. Tugasnya udah lengkap bumi, bukan individu. Itu untuk keseimbangan kalau yang inti, gitu. Untuk yang inti dia memang untuk menyeimbangkan segala sesuatu yang ada di laut, misalnya. Lempeng bumi di bawah laut itu kan banyak sekarang. Yang lagi aktif, yang lagi geser sekarang itu juga kan ada yang tugas-tugasnya untuk ngejaga lempeng bumi juga. Gitu. Itu kenapa sekarang itu teknologi, misalnya kalau kita sebut teknologi sekarang itu baru nangkep adanya lempeng-lempeng bumi yang bergerak baru-baru ini, sesar-sesar yang baru ada. Padahal itu udah ada dari dulu. Cuman memang baru dideteksi sama teknologi aja. Betul. Gitu. Iya, karena perkembangan baru mencapai itu juga. Wow, seru ya. Jadi kayak punya sudut pandang lain sih. Betul. Ini berlaku di dunia supernatural manapun kan Kak? Bukan terlepas dari selatan doang nih. Iya, ini bukan kita cuman bukan berbicara tentang supranatural di selatan aja. Di satu lokasi. Di suatu lokasi aja, tapi juga ini akhirnya berkembang ke berbagai macam aspek ya, gitu. Yeah. Kenapa aku juga ada gambarkan lapisan ini menjadi 7 lapisan, menjadi 7 dimensi. Ini kan kita bukan cuman berbicara tentang suatu kepercayaan dan keyakinan sesuatu dari manapun ya, gitu. Tapi ya memang ini yang bisa dijelaskan dan bisa digambarkan dari segi analogi. Ya. Seperti itu. Jadi 7, ini kan konsepnya konsep cakra ya kalau nggak salah. Ini namanya konsep apa sih Kak? Cakra ya, benar ya? Cakra itu pusat energi diri manusia. Ini cuma analogi aja gitu? Analogi aja sebenarnya. Biar gampang dimengerti aja. Sebenarnya sih analogi dari yang bisa dijelaskan banyak ya. Cuman kan yang bisa dijelaskan ini cakra, dan karena aku pun ini mempelajari energi, pusat-pusat energi ini sendiri. Reiki dan ya bisa aja aku bahas tentang lapisan-lapisan tubuh gitu kan. Ada 7 kan, ada 7 lapisan tubuh. Bisa aja aku juga bahas tentang, mungkin dari teman-teman yang lain juga kan kita open minded aja ya. Ada 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, 7 lapis neraka gitu kan. Kenapa harus 7?
Nah, ini terhubung dengan semuanya. Betul. Tapi ini analoginya memakai cakra, konsep cakra. Betul. Karena pas juga tuh konsep cakra dengan Mm-mm. mungkin konsep pemahaman diri juga. Betul. Yang berawal dari sakral, dari Betul. terus solar plexus, yang dimana ada creativity dan lainnya. Setahu aku Iya, ya, sakral juga. Yang nafsu itu kalau nggak salah di mana sih, Kak? Cakra sakral. Cakra sakral ya? Cakra sakral. Nah itu dia tuh. Sakral. Jadi ketahuan tuh intensitasnya ke arah mana. Mm-mm. Dan semua tutur tadi itu real tuh, Kak. Itu Termasuk yang pelosok yang zaman dahulu, yang cerita pertama kedua yang aku ceritain. itu semua real. Dan berada di daerah tutur. Ya, itu Itu tadi petugas-petugasnya di dari... ranah tutur, di layar terluar. Jadi setiap teman-teman yang mungkin mendengar cerita-cerita tutur itu, cerita-cerita sejarah itu sendiri, ya mereka masih mempelajari dan masih bermain di ranah lapisan-lapisan luarnya. Tapi memang negatif. Iya, ada negatif, ada positif, tergantung dari orangnya. Gitu kan dinamis ya. Gitu, dinamis tergantung perspektif orang itu sendiri. Kalau memang mau upgrade, kalau memang mau terus masuk kan berarti kita harus menetralkan lapisan luar dulu nih. Kita harus menetralkan semua tutur, legenda, baru kan kita masuk untuk bisa betul-betul mengalami ke tempat itu kan. Ya. Gitu. Benar. Karena gini, Kak, yang aku alamin sama tim DA juga sendiri kan, memang kalau kita scan segala macem, sampai sekarang pun yang kita lihat adalah semua cerita tentang hijau-hijau ini ataupun yang dari mana, ya memang mereka memang punya hierarkinya, punya Betul. bentuk kerajaannya sendiri. Malah ada lagi tingkatan negatifnya lah, yang aku sebut dengan Seven Silit mungkin ya. Ya. Ya itu mereka emang kacau sih 7 konsepnya kan? ya. 7 kan? Oh iya ya, itu juga 7 ya. 7 kan? Oh iya ya, lucu juga ya. Hmm. Oh iya, make sense juga kenapa 7 ya. Ya. Iya benar. Ini sebelum kita Angel ketemu loh, pun Kak. juga sama kan? Iya Angel benar. juga Kenapa sama. 7 ya? Nanti kayaknya itu di konten 7 kita itu sendiri angka deh. spiritual. 7 angka Oh. spiritual. Kalau di Jawa juga kan ada istilah pitulungan. Pertolongan. Oke. Gitu. Oke. Walaupun ya konsep-konsep itu memang menurut aku agak berpolitik banget. Iya. Sebenarnya agak menyesatkan. Tapi konsep yang terbaik adalah sebenarnya kita meminta apapun itu ya, satu lakuin, kedua adalah yang pertama sih sebenarnya berdoa dulu, Ya. tapi kepada Tuhan itu. dong. Betul. Bukan kepada sebuah sosok Betul. ataupun entitas. Betul. Oke, karena zamannya udah beda, guys. Mungkin kalau zaman dulu oke lah. Ya kan, itu pun juga jatuhnya tutur kan. Iya. Kita nggak tahu nih zaman dulu seperti apa. Untuk mengetahui segala sesuatu kan selama ini kan kita kan ya sekeliling kan, kiri dan kanan. Ya. Untuk memulai sesuatu ya berarti kita kan vertikal kan. Ya, di situ pun aku juga berpikir sih bahwa ini kan pencarian juga ya, pertumbuhan DA juga gitu. Gimana nih sosok positif? Ya kali nggak ada yang ngejaga lautan yang sebegitu besar gitu kan. Masa nggak ada? Mungkin kita selama ini ngelihatnya cuma baru di pesisir doang. Iya. Gitu kan ya. Karena emang kita lihat kan objeknya kalau kita mau ATI atau apa, itu selalu harus ada medianya kan. Maksudnya medianya adalah entah foto, entah sebuah video atau apa. Yang kerasa esensi di sana tuh rata-rata dalam perjalanan dia selama beberapa tahun ini adalah memang selalu terhubung ke sana. Entah dari klien kah, yang istilahnya memang membuat sebuah perjanjian. Semuanya nggak ada yang positif sih, Kak. Rata-rata negatif. Dan mereka merasa kesal dengan kita gitu konsepnya. Karena mengganggu politiknya mereka ataupun pekerjaan mereka gitu kan secara nggak langsung. Oke. Kita akan berlanjut dari konsep ini, Kak. Jiwa-jiwa yang mungkin, menurut Kakak nih ya, jiwa-jiwa ataupun pengalaman Kakak di dunia supranatural dan spiritual sendiri, jiwa-jiwa yang memang sudah berkontrak ataupun bertransaksional dengan mereka-mereka ini yang di luar. Mereka pada kemana, Kak? Berkontrak maksudnya Ya, melakukan transaksional. perjanjian. Yap. Oke, ada pertukaran gitu. Ada di sana. Gitu. Ada di sana, ada Di tempat dimensinya khusus. Ada dimensinya khusus. Jadi kan itu tadi kan mereka kan terbagi dengan positif dan negatif. Yang positif ini kan untuk mengatur keseimbangan, untuk mengatur keselarasan, gitu. Antar alam, antar manusia, dan antar dimensi mereka sendiri, gitu. Nah ada lagi yang negatif. Nah negatif ini sendiri kan yang memang mereka itu yang perlu mengatur evolusi dari sisi manusia itu sendiri. Adanya negativitas, gitu loh. Jadi mereka yang melakukan negativitas atau perjanjian atau pertukaran itu sendiri itu udah ada tempatnya sendiri. Dan gitu. itu mereka berhak dong, si entitas itu Berhak untuk memiliki jiwa-jiwa betul mereka. karena memang udah ada kontrak, udah ada pertukaran di sana, gitu. Ada artis, Kak, di sana Ada yang bikin rame sosok itu, ada dong. Dia Dia bertugas di sana
istilahnya atau memang menjadi budak aja tuh gimana Kak? Kalau mau bocoran-bocoran. Ya gue nggak mau sebut nama lah, pasti kalian udah pada tahu. Yang paling Ada. terkenal Yang paling terkenal ada. si itu kan, yang Iya. mempopulerkan kan. Iya. Dia di mana Kak? Jadi apa Kak? Dibilang jadi petugas sih di sana. Oh petugas, jadi bukan jadi yang sorry maaf ya, bukan budak banget gitu. Enggak, karena kan beliau itu kan memang sudah memiliki perjanjian untuk mengabdikan diri ya. Gitu. Jadi secara jiwanya ya sepanjang abad kita ini sampai akhir nanti ya beliau itu akan mengabdi di sana. Dengan intensitasnya. Sesuai Intensitasnya dulunya kan pasti dapet dengan rings the bell. Iya, paham. Kelihatan ya? Iya. Jadi begitu guys. Gimana? Udah mulai paham belum nih? Gue udah dapet Ya. garis tengahnya. Jadi memang kalau aku simpulkan lagi kayak kalau kita bertanya siapa sih sosok si Kubu Selatan itu gitu kan ya, yang asli banyak banget. Banyak banget. Apalagi di Jawa nih dengan budaya yang begitu banyak, kepercayaan yang begitu banyak. Betul. Mau di Sunda, Jawa sendiri ataupun Bali sendiri, Bali. mereka punya kepercayaannya sendiri. Iya. Dan konteksnya memang yang rada-rada begitu juga transaksional dan lain-lain, itu lebih banyak ke lapisan tutur lah ya. Ya, Ke lapisan luar lah. negativitas itu sendiri ya perlu diperhatikan ya, bahwa ya kalau sekarang ini meningkatnya ini karena banyak manusia itu meminta untuk intensi yang sebenarnya nggak seharusnya. Misalnya minta kekayaan, tapi entitas ini yang datang ini justru minta pertukaran untuk kita melakukan persetubuhan kan kayak gitu. Itu ada tempatnya khusus. Ya. Oh, kalau ada tempat nih yang buat bersihin katanya, sumur itu. Sendang-sendangnya gitu kan. Itu bener nggak sih? Yang 7 sumur, 7 lagi. Ya kan? Itu bener nggak Kak? Menurut Kak? Magic Webinio itu 7. Iya juga sih. Nanti kita buat konten lah tentang 7 ini, ada undang Mas Yus juga sekalian dengan Pak dosen kita. Tuh. Ya. Kalau yang di Sendang yang 7 sumur itu gimana Kak? Menurut Kak? Kembali lagi tergantung intensinya. Yang datang itu pasti akan sesuai dengan intensinya. Yang penting hatinya murni. Hatinya murni, jiwanya clear, tanpa ada intensi untuk bisa dikatakan ke arah nafsu dan keserakahan. Ya, itu emang celah juga sih sebenarnya sih Kak. Benar setuju, karena gue pernah dengar lah beberapa soal ini kali ya. Apa tuh yang di Bali yang terkenal Kak? Mulai apa? Yang mandi itu? Melukat, betul. Melukat sendiri pun ternyata tergantung dari diri kita sendiri ya. Betul. Kelihatannya emang positif, membersihkan. Tapi ada kok bukti nyatanya beberapa kliennya dia habis melukat malah something wrong. Ternyata dari intensinya dia. Gitu loh, yang memang pas saat melukat itu tuh lagi tidak baik. Iya, perlu benar-benar memantapkan diri. Dan gak usah jauh-jauh. Maaf nih kalau aku nyebut tempat ibadah lain, mungkin ada di gereja atau di masjid pun mungkin kelihatannya bebas dari setan, jin, iblis. Tidak guys, itu tergantung dari sini. Oke. Jadi agak make sense sih. Jadi apapun tempatnya sebenarnya ya minumnya teh botol sosro. Bukan. Tergantung intensi. Tergantung intensinya. Tergantung intensi. Gitu. Jadi 7 ini nih, 7 lapisan cakra ini sebagai analogi aja, tapi itu ngebuat kita lebih memahami aja lah. Oke, konteksnya pas. Dan itu dia sih guys, kalian mungkin akan mencapai ranah mungkin ya berdoa yang bener-bener dapat banget adalah ketika kalian emang bener-bener vertikal aja ke atas, nggak pakai apa sih namanya, mungkin bukan mediator ya jatuhnya ya, ritual ya ritual kan ibadah aja ritual sebenarnya. Lebih ke arah kayak ya perantara. Itu dia bahasanya, perantara. Kalau kita vertikal, ya dari vertikal itu pasti akan mengarahkan untuk menjadi perantara tuh yang mana, gitu. Jadi kita mintanya ya, Tuhan tolong datangkan atau mungkin arahkan malaikat-malaikatmu misalkan seperti itu, atau pembimbing spiritual yang ada di sekitarku untuk membantuku. Tapi gitu. Tetap ke Tuhan. Tapi ingat juga Kak, Tuhan juga bisa baca intensitas kalian gitu loh. Itu ke arahnya untuk apa? Betul, dan ada juga cuma doa doang, tapi nggak dari hati. Itu doanya juga nggak mumpuni kan? Asal bunyi. Malah bisa jadi kalau misalnya di agama gue ada setan, waduh, bacanya kan ayat kursi, ya kan? Ujungnya setannya lebih hafal, jinnya lebih hafal. Ada yang kasus kayak gitu kan? Bener. Karena kita mungkin doa ya tidak memakai dari hati, intensitas kita tidak benar. Pas lagi kepepet aja. Betul. Oke, make sense semuanya.
bisa sangat dipahami dari segi akal logika dan juga spiritual. Jadi mungkin aku konklusi lagi, sosok asli dari mungkin yang kita sebut dengan Ratu Kidul dan lain-lainnya itu sebenarnya banyak tergantung dari intensitas, banyak versi, dan mereka punya sosoknya sendiri-sendiri dan ada yang dominan, ya kan? Dan sebenarnya kalau kita ngomongin yang positif ada, tapi memang tugasnya itu bukan untuk muncul. Ya. Jadi bisa dibilang yang selama ini kita dengar ataupun kita DA sendiri riset gitu kan ya emang sosok negatif. Iya, Dan banyak. itu tergantung kalian sendiri. Memang banyak dari sana sendiri memang yang mengatasnamakan, Ya. itu mengatasnamakan. Aku adalah Ibu Ratu Kidul, Ya. gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, Aku-aku. iya benar-benar. Mm-mm. Nggak usah jauh-jauh Kak. Mungkin ya, yang dari pengalaman aku, dari segi iblis aja sendiri pun juga udah banyak yang ngaku-ngaku saya adalah ini, padahal mah bukan gitu kan. Karena namanya yang begitu populer. Nama yang begitu populer akhirnya menjadi sebuah politik. Itu sih yang Betul. bisa aku ambil kesimpulan dari beberapa konten DA sendiri ya. Ternyata nama itu bahaya. So Iya. that's why nama itu emang kadang-kadang nggak kita kasih tahu Kak, Mm-mm. gitu kan. Karena Makanya- bisa jadi intensitas yang lain. Karena ada kembali lagi ya kalau kita berbicara tentang ranah energi, itu kan ranah spiritual. Yang dalam ranah spiritual itu sendiri kita perlu menjaga etika, kita perlu menjaga kesopanan. Kalau kita asal mention aja kan sebenarnya juga nggak sopan. Mereka lagi tugas kita mention mereka lu siapa sih gitu kan? Main mention manggil gitu kan kayak gitu. Betul. Yang datang yang lain. Mm-mm. Itu dia. So kalau kayak gitu clear semua. Thank you Clear. Kak BR atas Terima kasih. informasinya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih, kayaknya banyak bisa dikulik nih. Ya. Ya, yang kepo-kepo sama Kak BR ada Instagramnya ya. Yep. Apa kan namanya Kak? Instagramnya antin.handoko. Antin.handoko. Bisa langsung kalian follow Ya. Instagramnya, dan Kakak BR ini juga salah satu mentor dari Indigo School juga. Ini Go School Buka dan kelas lah ya. Ya salah satu part of Lightworker Nusantara juga. Oh iya benar, LWN, Lightworker Nusantara. Ada Kak Emi juga sama Mas Yus. Ya. Nih, Kemarin abis- udah tayang ya. benar, abis ini siapa lagi nih anak LWN yang datang nih di para Indigo. Karena gue susah nyari Indigo. Aduh, tapi inilah bagusnya dari program gue nih Kak ya, para Indigo. Walaupun sebenarnya gue terinspirasi juga dari Kak Billy Christian lah, ya kan. Iya. Sekarang udah jarang upload, jadi aku ingin meneruskan. Karena setiap Indigo itu punya perspektifnya masing-masing yang bisa kita ambil nilai Betul. positifnya. Walaupun apapun itu, ya mereka itu tetap manusia Kak. Iya kan mereka punya pengalaman masing-masing yang sebenarnya dari pengalaman mereka itu bisa jadi pelajaran kita juga gitu. Betul. Tapi ketika kita mempelajari apa yang menjadi pengalaman orang lain, itu hanya akan jadi pelajaran bukan pengalaman kita. Betul. Dan yang gue suka adalah dari program ini karena yang kita bahas adalah supernatural dan spiritual. Dan kedua konsep ini adalah konsep yang akan berbeda perspektifnya dari setiap individu. Iya. Jadi seru untuk kita kulik. Iya. Thank you KBR sekali lagi udah datang Thank you ke Para sudah Indigo. di-invite, Kabo. Terima Dan kasih. next episode kita akan datang Mas Yus lagi ngebahas tentang Megatrust. Oke, Sebenarnya baiklah. gue udah ngonten sih. Oh iya. Karena episode ini kemarin kata KBR nanti aja gue sendiri gitu kan. Nah, gue udah ngontenin yang Megatrust. Itu agak-agak bikin gue apa kayak takut sih menjelang 2025 ini. Iya. Karena itu sudah diramalkan bukan oleh Indigo, Iya. oleh BMKG. Tapi kan ketakutan itu kan kita bisa konversikan kan untuk Betul. mempersiapkan itu Mempersiapkan. apa yang kita perlu. Bisa aja itu berubah karena kita juga punya peningkatan vibrasi. Betul, kita nggak ada tahu. Gitu. Yang penting kita hanya berdoa kepada Tuhan semoga kita diselamatkan dari berbagai macam bencana, Amin. besar atau kecil. Amin. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan mungkin pengen support channel Bobokul TV, ada link Sawerianya juga gitu kan. Dan yang pengen main-main ke Instagram KBR silakan, Indigo School dan juga LWN silakan banget, ada Instagramnya di sini. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam detektif astro lagi. Salam Bobokul TV dan para Indigo karena mereka juga manusia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Kabo. Yeay.